pati dananya bagaimana ya Bante ya? Kalau yang saya ikut di wihara itu biasanya apa juga sudah mencakup di tempat usaha saya itu tadi. Bante sekian Bante, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Ya, mestinya ini harus menyebutkan tempatnya ya, tapi kebetulan karena saya kenal Ibu Vivi ini sebetulnya tinggal di Sidoarjo. Nah, jadi cukup jauh juga dari Blitar. Ada pertanyaan, ada dua ya, tapi baik saya jawab secara berurutan. Sebetulnya ini pertanyaannya dua kelompok. Satu kelompoknya cukup banyak tadi pertanyaannya, sudah terutama pertanyaan yang pertama. Yaitu yang pertama tadi adalah tentang parita. Pembacaan parita itu adalah tradisi saja, sehingga Anda bisa bebas membaca. Misalnya pagi Anda membaca parita untuk kesehatan dengan pembacaan air, kemudian yang malam pembacaan ya, singkat, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Sajak Kiriya, itu boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian apakah bisa kita tiap hari membaca parita kesehatan dan itu diminum? Apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Karena sudah diselidiki oleh satu ahli di Jepang bahwa ada sebuah danau yang baunya busuk sekali, kemudian danau ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Untuk minum, untuk apa saja tidak bisa karena danau ini sangat kotor dan tercemar. Kemudian ahli ini mengundang untuk membacakan parita, mengundang para biku di Jepang sana untuk membacakan parita di danau tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya danau itu airnya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk minum dan lain sebagainya. Sehingga ahli ini kemudian lalu berpikir, kok bisa ya parita ini bisa menghilangkan bau di danau itu, kemudian juga bisa untuk misalnya saja jadi tadinya tidak bisa untuk dikonsumsi airnya, sekarang kok bisa. Nah, kemudian ahli ini menyelidiki air. Air setelah dibacakan parita atau dibacakan doa, pokoknya digunakan untuk media konsentrasi, lalu air ini didinginkan, dibekukan, kemudian diselidiki kristal-kristalnya itu. Ternyata kristal-kristalnya itu beraturan. Setelah dibacakan doa itu ternyata kristalnya beraturan, sedangkan yang dijadikan contoh lain atau yang sebagai pedoman atau perbandingannya adalah air yang tidak dibacakan doa, kemudian juga didinginkan di suhu yang sama, kemudian diselidiki juga di bawah mikroskop. Ternyata air yang tidak dibacakan doa itu molekulnya lebih tidak beraturan. Nah, sedangkan air yang dibacakan parita itu lebih beraturan dan cenderung berbentuk segi 6. Dan air itu kemudian memberikan manfaat kalau digunakan untuk menjaga kesehatan ataupun juga diminum oleh orang yang kurang sehat, dia bisa menjadi lebih baik. Nah, sehingga kalau tadi Anda sekeluarga tiap hari minum seperti itu tentu akan bagus. Dan saya sarankan juga bukan hanya satu gelas ataupun beberapa gelas untuk keluarga Anda, sangat baik juga menyimpan beberapa botol di tempat Anda sering membaca parita itu. Sehingga di satu ketika nanti, kalau mungkin ada yang orang kurang sehat atau ada yang membutuhkan dan lain sebagainya, Anda tinggal mengambil botol yang sudah sering dibacakan parita itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Atau mungkin Anda mau keluar kota, atau keluarga Anda juga mau keluar kota, Anda tinggal membawa satu botol itu yang sudah sering dibacakan tiap hari untuk dibawa ke luar kota, diminum bersama dan lain sebagainya. Jadi itu sangat bermanfaat. Kemudian sekarang kalau kita bermeditasi, meditasi itu sangat disarankan Anda menggunakan objek yang sama. Pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur itu sebaiknya sama. Jadi jangan pagi adalah mengucap semoga semua makhluk bahagia.
misalnya yang tadi Anda lakukan. Kemudian malam memperhatikan nafas. Sebaiknya kalau pagi yang memperhatikan nafas, malam yang memperhatikan nafas. Atau pagi mengucap semoga semua makhluk bahagia, malam juga mengucap semoga semua makhluk bahagia. Karena meditasi itu sebetulnya adalah melatih keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu Anda bisa latih kalau objeknya sama. Ya, jadi semakin Anda sering mengganti objek, semakin sulit keterampilan itu Anda peroleh. Tapi ketika Anda bertahan pada satu objek, maka Anda akan lebih cepat terampil memegang objek. Nah, sekarang ketika Anda bermeditasi, pikiran menjadi tenang, biasanya memang ngantuknya datang. Karena itu, orang yang meditasi disarankan duduk bersila dengan tegak posisinya. Sehingga kalau begitu ngantuk, badannya mulai mengayun ke depan dan sebagainya, dia langsung bangun dan dia langsung bisa kembali ke objek. Meditasi tidak disarankan bersandar, karena kalau bersandar mengantuk dan lain sebagainya, kemudian langsung terlelap lagi. Jadi, ketika Anda meditasi dan kemudian merasa ngantuk, itu sudah jalurnya, sudah benar. Jangan kemudian Anda merasa, aduh aku kok nggak bisa meditasi. Sudah benar, tapi bisa nggak Anda mengatasi rasa ngantuk itu? Rasa ngantuk itu dikuasai dengan Anda memusatkan lebih kuat perhatian pada objek. Sehingga pelan-pelan secara bertahap, semakin Anda terampil, ngantuknya itu nanti bisa dikendalikan, bisa dikuasai, bisa dilawan, sehingga akhirnya pikiran Anda menjadi tenang, ngantuknya lenyap, dan kemudian objek menjadi jelas. Ketika tadi Anda pagi misalnya meditasi, dari pengucapan semoga semua makhluk bahagia, kok akhirnya jadi mengucap parita yang nggak jelas begitu? Ya karena Anda terbawa oleh ngantuknya, sehingga Anda tidak menyadari apa yang Anda sedang ucapkan atau Anda yang sedang lakukan. Tidak masalah, itu bukan kesalahan, tapi Anda segera kembalikan pada objek awal. Misalnya, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau sulit sekali untuk kembali ke objek, maka Anda mengulang kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk bermeditasi. Objek saya adalah memperhatikan atau mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dengan kata-kata saat ini saya sedang apa, lalu kita kembali pada objek, biasanya pikiran menjadi lebih tenang dan bisa kembali pada jalurnya lagi, yaitu memperhatikan semoga semua makhluk berbahagia. Atau kalau tadi Anda misalnya menggunakan pernafasan, nafas masuk dan nafas keluar yang mengalir secara alamiah. Kemudian tadi Anda mengatakan versi 1, berarti apa saja yang bukan objek Anda singkirkan. Saya tidak mau memikirkan apa saja selain objek saya selama meditasi. Maka ketika nafas kita amati 1, 1, 2, 2, 3, 3, pikiran ke tempat lain, kuncinya kembali lagi dengan mengatakan saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk memperhatikan objek. Objek saya adalah pernafasan. Saya mengamati masuk dan keluarnya nafas. Dengan pengulangan kalimat itu 2 atau 3 kali, akhirnya kita balik ke objek nafas lagi dan meditasi bisa dilanjutkan. Dan itu ngantuk lagi, tidak apa-apa. Kita lawan lagi dengan perhatian pada objek yang lebih kuat lagi sampai ngantuknya lenyap. Nanti ngantuk lagi, jatuh tertidur lagi, dilatih lagi. Tapi kalau Anda duduk selalu mengantuk dan sulit sekali untuk mengembalikan pada objek, maka disarankan Anda meditasi jalan saja. Jadi gunakan jalur kira-kira 3 meter, mungkin yaitu sepanjang ruangan Anda, misalnya rata-rata ruangan sekitar 3 meter, atau mungkin 2,5 meter, Anda jalan mondar-mandir di situ. Dimulai dengan memperhatikan telapak kaki, kanan, kiri, jalannya pelan saja, santai saja, tidak perlu jalan cepat, karena ini perhatian kita adalah pada telapak kaki yang melangkah, kanan, kiri, sampai nanti ujung,
kemudian Anda mau berhenti juga boleh sampai tembok ujung, kemudian Anda berhenti juga boleh, atau langsung berputar, tetap dengan kanan kiri, nanti balik lagi sampai ujung tembok sini, putar lagi, terus seperti itu kira-kira 15 menit, maka nanti Anda akan bisa lebih cepat fokus. Ketika jalan Anda sudah bisa fokus, maka duduk pun akan lebih cepat fokus. Tapi kalau jalan saja tidak bisa fokus, pikirannya masih ngaco, perhatian pada telapak kakinya masih sering berpindah, maka duduk juga menjadi lebih sulit lagi. Ya, ini dua pertanyaan yang mungkin sudah terjawab semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi satu wawasan juga bagi yang lain yang sedang mendengarkan kegiatan ini. Terima kasih. Silakan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Dan ini langsung kepada Adi Titi ya. Setelah tadi Ibu Vivi Yuwono dari Sidoarjo, saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu. Dan selanjutnya kepada Saudara Adi Titi di Tulungagung. Ini silakan. Selamat malam, Bante, Namo Buddhaya. Saya Adi dari Tulungagung. Ya, ini saya ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab saya dari teman lain yang non-Buddhis, yang pernah membaca, kan dia penasaran tentang agama Buddha, lalu melihat-lihat ada Jataka dan kisah Buddha yang zaman dulu itu, lalu bertanya, kalau secara logika cerita-cerita di Jataka itu apakah mungkin gitu? Kan ada binatang bisa berbicara gitu. Itu secara sains itu kan dianggap khayal gitu. Lalu penjelasannya menurut Buddhis bagaimana? Karena Buddha kan biasanya setahu saya ajarannya bisa di logika, logis gitu ya. Kemudian tentang kalau manusia-manusia zaman Sang Buddha itu, kalau Sang Buddha sendiri sakti itu bisa terbang, itu juga dianggap tidak mungkin gitu. Buktinya mana gitu. Itu menjawabnya bagaimana, Bante? Tentang Jataka dan keajaiban-keajaiban zaman dulu, karena pada saat sekarang ini tidak pernah terjadi gitu. Jadi dianggap tidak mungkin. Terima kasih, Bante. Namo Buddhaya. Saudara Adi Titi dari Tulungagung, sebagaimana yang disampaikan pembawa acara tadi. Jadi kisah-kisah Jataka memang diceritakan di situ binatang bisa ngomong. Tapi ingat, yang cerita Jataka itu adalah manusia, bukan binatangnya. Sehingga manusianya ini menggambarkan binatang itu berkomunikasi. Ya, itu saya kira kalau di cerita-cerita rakyat dulu, seingat saya waktu anak-anak masih kecil kan ada kancil nyolong timun tuh. Ada si kancil yang mencuri timun, itu kan juga ada komunikasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang menceritakan adalah manusia untuk menggambarkan hal itu. Nah, tetapi apakah ada manusia yang bisa berkomunikasi dengan binatang? Sebetulnya bisa. Beberapa orang di rumah tangga, kalau Anda punya anjing misalnya, anjing itu bisa disuruh bermacam-macam. Misalnya, ayo duduk, dia bisa duduk. Ayo berbaring, dia bisa berbaring. Bukan hanya anjing, monyet apalagi. Ya, kan bisa disuruh itu. Artinya ini ada komunikasi walaupun masih satu sisi, yaitu dari manusia ke binatang. Misalnya kalau Sarinem pergi ke pasar, nah itu kan monyetnya kan langsung dia bawa alat-alatnya untuk ke pasar. Kemudian Sarinem naik sepeda, kan dia bisa naik sepeda dan lain sebagainya. Artinya satu sisi binatang itu juga bisa mendengar. Nah kemudian kalau Anda mendengar cerita di rakyat, ada juga cerita Angling Darmo yang bisa berbicara dengan bahasa binatang. Tentu kita tidak ngomongnya pakai bahasa, misalnya bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa karena Angling Darmo. Bukan, tapi itu adalah kekuatan pikiran. Makanya ada orang-orang mengatakan,
kamu kalau ketemu anjing, kamu jangan berpikir yang negatif, karena nanti misalnya takut anjing, maka nanti anjing itu bisa mendekat kepada kamu, karena dia merasa aku ini nggak ngapa-ngapa. Nah, tapi si orang yang takut anjing, aku takut. Nah, malah dia dekat, aku nggak ngapa-ngapa. Si anjing itu mau menyampaikan begitu, tapi ya tentu dia dengan bahasanya dia yang mungkin si orang ini nggak mengerti. Tapi kalau orang ini mengerti, ataupun orang ini kemudian memanjatkan cinta kasih, oke, aku nggak takut sama kamu adalah temanku, kamu baik sama saya. Itu hanya dalam pikiran saja. Anjing itu pun juga dia tidak akan memusuhi. Ini yang kita bisa buktikan di dalam masyarakat yang sangat sederhana saja dulu. Jadi kita tidak perlu yang heboh-heboh yang bisa ngomong dulu, tapi artinya binatang-binatang itu bisa berkomunikasi. Bahkan secara ilmu pengetahuan, pohon itu pun bisa diajak komunikasi. Ya, teman Anda harus dikasih tahu bahwa pohon itu bisa diajak komunikasi. Artinya gimana? Pernah mendapat ada satu penyelidikan, pohon yang dikatakan besok kamu mau saya tebang, itu menimbulkan getaran yang kuat sekali yang sudah diselidiki. Getaran itu kuat sekali karena dia menjadi tegang. Sebaliknya ketika pohon itu diberi kalimat yang positif, kamu tumbuhlah, berbungalah dan berbuahlah dan lain sebagainya, itu nanti juga bisa. Pohon yang dulunya nggak berbunga dan berbuah itu akhirnya merespon yang positif juga. Itu ada. Jadi kita ini karena hidup dalam gelombang pikiran jadi bisa. Nah, melanjut pada yang binatang diajak ngomong. Kalau Anda membaca kisah riwayat Lumpuman atau Ancanman Buridato, itu di situ diceritakan Ancanman itu waktu bermeditasi di hutan bertemu dengan harimau, dia bisa mengajak komunikasi harimau itu, dan dengan binatang-binatang yang lain juga dia bisa berkomunikasi. Ancanman itu masih di zaman-zaman yang masih dekat dengan kita, belum zaman Sang Buddha dulu. Artinya kalau orang tidak bisa melihat matahari karena buta matanya, jangan mengatakan matahari itu tidak ada. Kalau dirinya tidak bisa, jangan mengatakan orang lain juga tidak bisa. Banyak hal yang bisa melakukan. Ya, kemudian yang kedua tadi tentang terbang. Kalau Anda membaca riwayat dari Longpo-wen Sujino, itu salah satu juga murid dari Ancanman, pernah dilihat oleh satu pilot, dia melayang, bukan hanya terbang, tapi dia melayang mengikuti pesawat itu. Jadi pilot ini mengendarai pesawat, kemudian ada biku yang di luar jendela pesawat dan dia di situ mengikuti. Jadi dia seperti kecepatan terbangnya pesawat ini. Dan setelah dilihat bujur timur, bujur lintang barat, lintang utara, lintang selatan, bujur barat dan bujur timurnya, maka ketemu titiknya itu adalah titik wihara tempat Longpo-wen itu ada. Ini ada bukunya semua ya. Jadi itu ada kisahnya, sungguhan, itu dimuat di koran di Thailand dan lain sebagainya. Jadi di zaman-zaman sekarang pun masih ada. Cuman ya kita tentu tidak promosi yang sudah bisa itu kemudian promosi ini loh aku bisa terbang. Walaupun Anda bisa lihat beberapa waktu yang lalu ini beredar di WA Group, seorang Amerika yang pergi ke Tibet untuk membuktikan apakah ada manusia itu bisa terbang. Dan kemudian dia menemui seorang biku, dan biku itu mendemonstrasikan kemampuan terbangnya. Dan itu bikunya masih hidup sampai hari ini. Jadi dia membacakan mantra, kemudian dia melayang. Dan itu sebetulnya ilmu yang sederhana karena di beberapa bagian, di ilmu pengetahuan itu disebut levitasi. Jadi ilmu pengetahuan sudah ada. Lawan dari gravitasi, yaitu harus melekat dengan bumi, namanya levitasi. Jadi dia bisa melayang. Itu bukan sulap, bukan sihir,
Itu kemampuan yang orang-orang ilmiah juga sudah mengakui keberadaannya, sehingga sudah dikenal istilahnya levitasi. Ya, jadi mungkin teman Anda mungkin kurang banyak referensinya dan lain sebagainya, tidak masalah. Anda berusaha jelaskan, tapi kalau dia tidak mau percaya, tidak apa-apa. Ya, jadi di dalam dhamma ini itu tidak penting. Misalnya binatang bisa ngomong, aku nggak percaya, nggak penting. Sang Buddha, apa bisa terbang? Kayaknya nggak mungkin. Iya, nggak penting juga. Karena kesaktian-kesaktian itu bukan sesuatu yang penting di dalam agama Buddha, tetapi kemampuan mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, mengendalikan perilaku, agar terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ini yang jauh lebih penting, dan itu yang menjadi tugas. Karena itu, di dalam Dhamma ada kata-kata, orang sakti belum tentu suci, orang suci belum tentu sakti. Bisa ngomong dengan binatang, atau binatang bisa komunikasi dengan kita dan kita bisa memahami, itu hanya sakti, belum tentu menunjukkan kesucian. Bisa terbang, melayang, dan lain sebagainya, itu hanya sakti, belum tentu suci. Dalam pengertian dharma, yang penting orang itu bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan perilaku, itu jauh lebih penting daripada bisa membaca pikiran orang, bisa dari satu orang bisa membelah diri menjadi 10 orang atau lebih, bisa terbang, bisa masuk ke bumi, bisa menembus tembok. Itu hanya kesaktian-kesaktian yang di dalam dharma hanya bonus dan tidak terlalu penting. Sehingga orang mau percaya, tidak percaya terserah. Tapi hidup ini tidak kekal, dan kita berpisah dengan yang dicinta menjadi ada ketidakpuasan, berkumpul dengan yang dibenci juga ada ketidakpuasan, yang kita harus bisa mengendalikan ketidakpuasan ini agar batin menjadi seimbang ketika berkumpul dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang dicinta. Dan sistematika untuk mengendalikan batin yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Itu yang jauh daripada yang dipermasalahkan oleh teman Anda. Jadi tidak perlu Anda jawab kalau memang dia juga tidak percaya, untuk apa berdebat untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Begitu, Saudara Adi Titi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti itu Adi Titi di Tulungagung, semoga sudah paham dan puas dengan jawaban yang telah disampaikan Yang Mulia. Dan untuk yang di sini ada Titik Riani, juga ada Ibu Vivi Yuwono. Sementara bersabar dulu ya, kita kasih kesempatan yang di YouTube. Ini ada saudari atau Ibu Darsi Widya dari Pekalongan. Beliau bertanya, bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman karena adanya salah pandang, apalagi sekarang komunikasi hanya lewat tulisan, miskom lewat WA. Seperti itu pertanyaannya, Bante. Iya, sebetulnya komunikasi lewat tertulis ini mestinya lebih jelas ya. Jadi kita kalau ada kesalahpahaman, ini mungkin seperti yang tadi ditanyakan juga Saudara Adi Titi tadi. Jadi kalau sekarang dia merasa tidak cocok dengan pandangan kita, kita berusaha menjelaskan. Tapi kalau sampai tidak bisa, tetap tidak cocok dengan pandangan kita, ya kita tidak usah maksa. Kalau sekarang orang itu punya salah pengertian dengan kita dan miskomunikasi dengan kita, kita berusaha jelaskan baik-baik. Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf. Kalaupun kita tidak salah, ya tidak ada salahnya juga kita minta maaf. Tapi dia tetap ngotot, dia tetap tidak mau tahu, ya sudah, kita tidak bisa maksa. Hidup ini seperti bertepuk tangan, itu butuh 2 tangan. Kalau kita sudah berusaha bertepuk tapi dia tidak mau melayani, ya bagaimana lagi? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, sekarang di dunia yang kehidupan sekarang ini kan kita tertulis. Tertulis itu sebetulnya lebih mudah karena bisa dipelajari. Kalau orang ngomong kadang bisa lupa. Apa yang saya jelaskan tadi, misalnya sejak kita ketemu, mungkin Anda hanya menangkap sebagian kecil. Kecuali nanti Anda ulang lagi rekamannya ini, kemudian Anda akan bisa lebih memahami lagi. Diulang sekali,
lebih mengerti. Diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, baru nanti akan lebih mengerti. Nanti beberapa bulan kemudian sudah lupa, kita ulang lagi, baru ngerti. Tapi tertulis, itu lebih jelas. Makanya kalau kita membaca buku dan lain sebagainya lebih jelas. Apalagi kita bisa coret-coret. Nah, jadi misalnya kita pakai WA, kita kasih penjelasan. Kemudian masih nggak ngerti, ngotot gitu. Nah, kita juga baca ngototnya itu di mana. Lalu kita kasih penjelasan lagi. Masih tidak jelas lagi, tulis lagi. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya tidak ada salahnya. Kita ketemu dengan dia secara langsung, kemudian ya kita berkomunikasi, atau kita video call, atau kita mungkin dengan telepon, dan lain sebagainya yang mungkin akan lebih membantu menjelaskan. Tapi kalau sampai di akhir upaya kita, entah itu dengan tulisan, entah itu dengan telepon, entah itu dengan video call, dan lain sebagainya, tetap tidak bisa mengatasi kesalahpahaman itu, dan kita juga sudah berusaha memanfaatkan ataupun kita meminta bantuan orang lain untuk menjelaskan bahwa maksud saya itu tidak seperti itu, tapi tetap dia ngotot saja, ya sudah, kita tidak bisa ngapa-ngapa lagi karena kita nggak bisa maksa orang lain. Kita hanya berusaha membuktikan bahwa saya memang maksudnya tidak seperti itu. Karena ingat, dalam kehidupan ini, ketika kita masih bertemu pertama, biasanya pikiran kita masih bersih terhadap orang itu. Tapi begitu kita sudah timbul kecurigaan, ataupun malah kesalahpahaman, kadang-kadang kita memang sulit sekali untuk mengembalikan kepercayaan itu tadi. Nah, ini butuh waktu, dan kita, kalau memang kita yang salah, kita buktikan dengan waktu itu. Misalnya saja, kita dianggap mencuri barangnya dia yang hilang, padahal kita nggak mencuri. Sudah saya jelaskan, dia tetap mengatakan kamu mencuri. Ya sudah, bagaimana lagi, namanya kita sudah jelaskan, kita sudah minta orang lain juga, tolong jelaskan, aku tuh nggak mencuri, karena aku bisa beli barang itu sendiri, kenapa aku harus mencuri punyanya dia. Tapi dia ngotot aja, menganggap kita nyuri. Ya sudah, saya tidak bisa ngomong lagi, biar waktu nanti yang membuktikan. Nah, nanti dengan waktu, mungkin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun,